Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran basis data kelas 11 RPL. Kali ini kita akan membahas tentang arsitektur basis data. Apa itu arsitektur basis data? Arsitektur basis data merupakan suatu kumpulan data yang tersimpan secara sistematik, di mana user dapat melihat data dan bagaimana cara user melihat data tersebut. Arsitektur ini juga berfungsi memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Ada 3 level yang terdapat di basis data. Yang pertama adalah internal atau physical level, yaitu level yang berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik. Kemudian yang kedua ada eksternal atau view level, yaitu level yang berhubungan dengan bagaimana data direpresentasikan dari sisi setiap user. Kemudian yang ketiga adalah konseptual atau logical level, yaitu yang menghubungkan antara internal dan eksternal level. Berikut ini adalah diagram dari arsitektur basis data. Yang paling bawah ya ini file-file database-nya. Kemudian di atasnya adalah level pertama, yaitu level internal. Di atasnya ada level konseptual, dan yang paling atas yang berhubungan langsung dengan user yaitu level eksternal atau level view. Selain arsitektur basis data, di dalam basis data juga terdapat bahasa-bahasa yang sering digunakan. Ada 4 bahasa yang terdapat di dalam basis data. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Yang ketiga adalah DCL, Data Control Language. Yang keempat atau yang terakhir ada TCL, yaitu Transaction Control Language. Yang pertama adalah DDL. DDL ini digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data. Misalnya tabel, view, user, dan sebagainya. Kata-kata yang terdapat di dalam DDL yaitu create, use, alter, dan drop. Create ini digunakan untuk membuat objek. Bisa itu membuat tabel, membuat database, ataupun membuat user. Kemudian use ini digunakan untuk memilih suatu database jika terdapat lebih dari satu database. Kemudian alter ini digunakan untuk mengubah struktur dari suatu tabel atau mengubah skema dari tabel. Kemudian drop ini digunakan untuk menghapus, bisa menghapus database atau menghapus tabel. Contohnya untuk create tabel pegawai bla bla bla. Ini adalah contoh untuk membuat tabel pegawai diikuti dengan struktur yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian use pegawai DB. Ini digunakan untuk memilih database mana yang akan diaktifkan. Kemudian yang terakhir yaitu drop tabel presensi. Ini adalah contoh untuk menghapus tabel presensi. Itu adalah contoh dari DDL. Yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language, yaitu bahasa basis data yang berguna untuk melakukan modifikasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Kata-kata yang ada di dalam DML yaitu insert, update, delete.
insert ini digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan suatu record ke dalam tabel. Kemudian update. Update ini digunakan untuk mengubah isi yang sudah ada di dalam tabel. Kemudian delete. Delete ini digunakan untuk menghapus record yang ada di dalam tabel. Contohnya seperti ini. Insert into pegawai, yaitu masukkan data ke dalam tabel pegawai, kemudian diikuti dengan data apa yang akan dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu update pegawai, set bla bla bla. Update pegawai berarti ubah data yang ada pada tabel pegawai, set. Nah, di sini diikuti dengan nama kolom dan juga isi di dalam kolom tersebut. Selanjutnya yaitu delete from pegawai. Ini berarti hapus dari tabel pegawai dengan kondisi tertentu. Begitu. Selanjutnya ada DCL. Merupakan pemberian otoritas atau hak pakai atau perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan basis data. Kata-kata yang terdapat di dalam DCL yaitu grant dan revoke. Grant ini berfungsi untuk memberikan privilege atau hak akses kepada user. Kemudian revoke ini untuk menghapus hak akses dari user. Contohnya seperti ini. Grant all privilege on database .bintang to username at localhost. Ini berarti beri semua privilege pada database .bintang, yang berarti semua tabel di dalam database ini kepada username at localhost. Begitu. Kemudian revoke. Contohnya adalah revoke insert update on database.bintang from username at localhost. Berarti hapus hak akses insert update pada semua tabel di database ini dari username at localhost. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu TCL atau Transaction Control Language. TCL yaitu perintah untuk kendali terhadap suatu perubahan data di database. Kata-kata TCL diantaranya yaitu commit dan rollback. Commit ini digunakan untuk menyetorkan data kepada database. Commit ini jarang digunakan, tetapi biasanya sudah dilakukan secara otomatis oleh database tersebut. Kemudian rollback. Rollback ini digunakan untuk melakukan undo seperti itu. Jika kalian salah menulis di Microsoft Word, kemudian menekan tombol Ctrl Z. Nah, kira-kira rollback itu seperti itu, rollback. Untuk penggunaannya tinggal ditulis seperti ini. Di sini sebelumnya yaitu query terlebih dahulu, misalnya insert atau update, kemudian commit, titik, koma, enter. Nah, jika terjadi kesalahan, misalnya ketika akan mengupdate suatu tabel, tujuannya yaitu untuk mengupdate hanya satu baris saja, tetapi terdapat kekurangan kondisi yang mengakibatkan satu tabel itu datanya berubah semua. Nah, kita bisa melakukan rollback dengan perintah seperti ini. Ketik rollback, titik koma, enter. Nah, setelah itu nanti data akan kembali ke commit yang sebelumnya, seperti itu.
Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup, yaitu arsitektur dan bahasa-bahasa di basis data. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa lewat grup WA ataupun bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.